So where's the limo? With acid. Halo, apa kabar para kaum Wadeser dimanapun berada? Untuk menjawab beberapa request tentang film kungfu, maka saya Om Bos beserta jajaran staf yang bertugas memilih sebuah film yang sudah tak asing lagi bagi kita, yaitu film Kung Fu Hustle. Film yang rilis pada tahun 2004 yang dibintangi oleh Stephen Chow, yang mana jika Stephen Chow sudah turun tangan, maka kekocakanlah yang akan terjadi. Maka dari itu, kita mulai film dengan diawali babak ibu kaki nini puyu cangga waring udah siwur kerbuk posok untuk mengencangkan sabuk pengaman karena film akan dimulai dalam hitungan 3, 2, dan 1. Film ini diawali dengan seorang inspektur yang diam tak berkutik ketika dua anak buahnya dibikin babak belur oleh ketua geng urat madu. Karena istri dari ketua geng urat madu dikira tidak diberikan kasih sayang yang adil atau seperti dianaktirikan. Setelah mengajar dua anak buah inspektur dan membuat sang inspektur dan seluruh stafnya diam tak berkutik, geng urat madu pun keluar dari kantor. Namun sayangnya, ia justru dihadangkan dengan geng yang paling besar dan ditakuti oleh geng-geng lain, yaitu geng kapak. Dan riwayat dari geng urat madu ini pun tamat sampai di sini karena dibantai habis oleh geng kapak. Sebab geng kapak itu geng paling sadis sampai wanita cantik seksi ini pun ditembak mati olehnya. Di saat semua orang memperkuat diri mereka dengan membuat geng-geng yang hebat dan kejam, hanya ada satu komplek yang orangnya tidak tertarik untuk membuat geng. Mereka lebih memilih untuk hidup damai di tengah kesusahan dan kerisahan, yaitu komplek babi. Di scene selanjutnya, ada beberapa orang yang sedang main sepak bola dan kedatangan oleh dua orang lelaki, yaitu Sing dan Bom Bom. Pada awalnya, Sing dan Bom Bom itu ramah dan menunjukkan beberapa skill bolanya, tapi pada akhirnya Sing dan Bom Bom malah membuat anak-anak itu menangis karena memecahkan bola mainan itu. Berlagak seakan-akan Sing dan Bom Bom itu adalah gangster hebat. Mereka masuk ke komplek menuju ke tempat tukang cukur untuk memeras si tukang cukur rambut. Namun siapa dikira, si Sing malah dihadapkan dengan seluruh penghuni komplek yang memiliki otot dan tenaga bak banteng kolosium. Sing pun menantang beberapa orang penghuni komplek, dan ibu-ibu penjual berambang pun maju dan memukul perut Sing sampai Sing meringis. Berdalih dengan bilang kalau tidak ada lawan yang cocok, Sing pun pergi. Namun malangnya ia justru dihadapkan dengan ibu komplek. Tanpa basa-basi lagi, hujanan sandal jepit pun mendarat di pipinya Sing beberapa kali. Berlagak sosokan gangster beneran, Sing pun melemparkan petasan untuk memanggil teman-teman gangsternya yang lain, yang justru petasan itu malah mendarat tepat di atas kepala salah seorang ketua gangster beneran. Dengan berdalih bahwa Sing salah satu dari bagiannya, Sing pun menuju ke komplek babi untuk membantunya menaklukkan komplek tersebut. Saat mereka sudah berhadapan-hadapan, ketika si ketua geng akan menyabetkan kampaknya ke si tukang cukur, entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba si ketua geng berada di dalam ranjang dengan keadaan patah tulang. Salah satu dari anggota geng tersebut lalu menembakkan petasan khas mereka, namun bukan karena hari daya, tapi karena ingin memanggil bala bantuan. Selang beberapa saat, bantuan pun datang dengan Kak Sum, si bos besar, memimpinnya. Kedatangan mereka yang begitu ramai, bak iring-iringan pernikahan yang memenuhi komplek, membuat si primadona komplek yang sedang berdandan jadi tidak fokus, hingga mencoreng bibirnya dengan liven sampai ke kuping. Tak membutuhkan waktu lama untuk menaklukkan seluruh penghuni komplek, si bos besar yang malu akan kekalahan anggota geng menyiram seorang ibu dan anaknya dengan solar dan menyalakan korek api untuk mencari tahu siapa yang mengalahkan anak buahnya. Saat semua diam, saat semua hening, saat pertanyaan tidak dijawab, saat surat cinta tak dibalas, Kak Sum melemparkan korek api ke ibu dan anak yang disiram tadi. Dan tiba-tiba datang seorang tukang angkut brambang yang menangkap korek tersebut dan berkata dengan gentlenya bahwa dia orang yang melakukannya. Beberapa detik kemudian, perkelahian pun pecah dan membuat jawara kungfu di komplek itu menunjukkan kehebatannya, seperti tendangan maut, tangan besi, dan tongkat 6 penjuru. Ternyata di komplek tersebut banyak jawara-jawara kungfu yang memang sengaja memendam jati diri mereka dan memilih menjadi orang biasa.
scene selanjutnya, Bom Bom dan Sing dibawa ke markas besar geng Kapak untuk dieksekusi karena membuat nama geng Kapak ternodai. Dramatis banget nih kata-katanya. Saat si Sing akan dieksekusi dengan dilempari kapak, si Sing berhasil meloloskan diri hanya dengan sebuah jarum yang membuat Kak Sum terkesima. Kak Sum pun berkata akan menerima mereka berdua untuk dijadikan anggota dengan syarat harus membunuh orang terlebih dahulu. Ambisi, sugesti, dan argumen-argumen Sing pun dilancarkan kepada Bom Bom untuk menguatkan tekadnya menjadi seorang gangster, yang mana sebenarnya si Bom Bom itu tidak begitu yakin dengan kekuatan si Sing. Namun, si Sing dengan entengnya menjawab bahwa ia dulu pernah membeli buku jurus kungfu pada seorang sakti yang berpenampilan seperti gembel. Sing pun belajar kungfu tapak Buddha dari buku tersebut. Setelah beberapa hari, Sing pun mencoba kemampuan jurus tapak Buddha kepada sebuah pohon, yang mana pada waktu itu pas ada angin lewat yang dikira Sing berhasil menguasai jurus tersebut. Saat Sing melihat gadis yang sedang dibuli, Sing mencoba menggunakan jurus tersebut untuk menolong si gadis, tapi ternyata malah Sing lah yang dikeroyok oleh gerombolan anak jahat. Jahat banget anak itu. Keesokan harinya di komplek perbabian, ketiga pendekar penyelamat itu malah dimarahi habis-habisan oleh si ibu komplek. Namun, si primadona kos dengan gigi khasnya membela ketiga jagoan seraya berkata, "Kamu lari kemana pada waktu itu? Tidak membela kami." Yang langsung didukung oleh seluruh penghuni komplek. Karena merasa sudah dipojokkan, ibu komplek pun mengeluarkan alunan suaranya yang membuat pekik telinga sampai menimbulkan retakan pada gelas dan gangguan kehamilan pada janin. Di sisi lain, Sing dan Bom Bom yang dari tadi berniat untuk menaklukkan komplek bukan mendengar nyanyian ibu komplek, melemparkan sebilah pisau, tapi apesnya pisau itu malah terpental dan mengenai Sing. Begitu juga yang terjadi pada si Bom Bom yang melemparkan pisau, tapi justru lagi-lagi mengenai Sing. Sampai satu pisau berhasil dilempar oleh si Bom Bom tepat pada muka ibu komplek. Namun sayangnya yang sampai hanya gagangnya saja, sementara pisaunya masih tertancap pada pundak si Sing. Ibu komplek yang terkena lemparan gagang pisau jadi marah. Karena panik, Bom Bom mengangkat sebuah keranjang yang penuh dengan ular buas bermaksud untuk melemparkannya. Justru ular buas itu malah tumpah ke arah Sing. Sing yang panik dengan semua ular buas yang mendarat di tubuhnya mencoba bersiul, karena menurut si Bom Bom, ular itu suka dengan suara musik. Tetapi saat si Sing mau bersiul, bibirnya keburu dicium hangat oleh ular itu. Jeritan sakit Sing pun pecah yang mengundang si ibu komplek menghampirinya. Dan tak elak lagi, balapan antara Valentino Sing dan Deskleos ibu komplek pun berlangsung. Mengambil start duluan rupanya menguntungkan bagi si Sing, tapi trayek yang lurus dan mempeng menguntungkan ibu komplek sampai hampir menjejeri Sing. Untungnya di depan ada tikungan tajam dan Sing berhasil membuat jarak lebar dengan ibu komplek. Memantau dari pisau yang dijadikan spion, ibu komplek mencoba menyusul dari dalam. Namun jalan yang berliku dan naik turun membuat sebuah ritme keunggulan bagi Sing. Terlena dengan trayek yang lurus, Sing dijebak dengan sebuah truk yang memaksa Sing mengeluarkan jurus ngepot seporat yang melewati kolom truk, dan ibu komplek mengeluarkan jurus layangan putus yang membuat ibu komplek mencapai finish terlebih dahulu. Dengan berbagai aformat, beracang jutlivan, dan sandal jepit berjatuhan di atas Sing. Tanpa disadari, semua rasa sakit, penderitaan, tekanan batin luar dalam Sing membuat potensi alami Sing keluar dan mengakibatkan semua luka Sing sembuh begitu cepat. Sampai Bom Bom pun terheran-heran dibuatnya. Di scene selanjutnya, dua orang pemusik berada di markas besar geng Kapak. Mereka di-blocking oleh Kak Sum untuk membalaskan kekalahan geng Kapak kemarin. Malam harinya, saat ketika pendekar komplek berpamitan karena diusir dari komplek, pemusik itu datang dengan target pertama, yaitu si kaki setan, dan dengan mudah mereka memenggal kepala si kaki setan. Di sisi lain, si tinju besi berhadapan dengan satu orang pemusik lagi. Pertarungan mereka cukup sengit sampai keluar ke halaman komplek. Saat kedua pemusik bersatu yang membuat tinju besi kewalahan, datanglah si tongkat 6 penjuru. Dengan terkoyong-koyong, ia mencoba membalikkan keadaan, tapi lantunan setiap kepetikan musik mereka itu lebih kuat daripada tongkatnya.
Saat kedua jawara sudah terkopoh-kopoh bertarung dan hasilnya tetap sama, si tuan tanah atau suami ibu komplek pun turun tangan karena kasihan pada tinju wesi dan tongkat 6 penjuru itu. Dengan enteng dan santunya, tuan tanah membalikkan keadaan yang memaksa dua pemusik untuk mengeluarkan satu proton iblis. Namun, tepat pada waktu itu, ibu komplek pun turun tangan. Dengan sembari menghisap rokok, ia menarik nafas yang dalam lalu melantunkan nyanyiannya sampai kedua pemusik dan seluruh iblis komplotannya terhempas, yang menyisakan pemusik tersebut dengan sebuah balutan kolor putih saja.